Baik, terima kasih. Baik Prof, saya tertarik dengan pernyataan bahwa it is better to be reasonable than logical. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan kami saat ini, bahwa perkembangannya kemudian ada beberapa aturan yang sudah mulai kita langgar karena kita sudah memihak pada keadilan atau perkembangan masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di kondisi masyarakat Indonesia saat ini mereka sudah mampu untuk bergerak dari kepastian hukum menjadi ke era kemanfaatan hukum sehingga kita mulai meninggalkan aturan-aturan dan mulai memikirkan bahwa hukum itu harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian Prof. Terima kasih. Oke Prof. Dari kepastian hukum ke apa tadi? Kemanfaatan hukum. Saya kira masyarakat tidak mengerti perbedaan itu. Tapi masyarakat bisa merasakan adil atau tidak adil. Ya, jadi yang penting itu adalah mereka merasakan hadirnya keadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Saya kok melihat belakangan ini memang kadang-kadang agak mengerikan ya. Karena banyak sekali orang tua yang sekarang mulai hidupnya sejahtera, punya kekuasaan, punya uang, ingin mengatur. Dan akhirnya merusak anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya dibela sedemikian rupa setiap kali ada kasus orang tuanya turun. Ya, membuat anaknya menjadi privilege tapi juga merusak tentang anaknya. Jadi masyarakat sekarang ini sedang mencari itu. Bagaimana agar orang-orang yang seperti itu bisa hakim tidak berpihak kepada mereka. Karena itu juga merusak kehidupan mereka sendiri. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini masyarakat tidak melihat apakah itu adalah kepastian hukum atau bukan, sesuai undang-undang bukan. Tapi mereka merasakan adil, mereka dapatkan. Ya, terutama adalah orang-orang kecil yang hidupnya penuh dengan penderitaan dan lain sebagainya. Karena disitulah Tuhan hadir kan. Jadi saudara-saudara mewakili Tuhan. Ya, kalau saya kemarin baru saja bikin podcast, judulnya adalah Flexing Pemuka Agama. Saya nggak berani menyebutkan pemuka agamanya siapa. Saya nggak sebutkan pendeta, saya nggak sebutkan itu ustadz, saya nggak sebutkan karena bisa ribut itu ya. Tapi saya tahu sekarang banyak sekali orang-orang yang mengambil uang dengan cara yang nggak benar. Salah satunya adalah di kalangan pemuka agama. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang menjual Tuhan. Rupanya udah susah mencari uang yang halal betulan ya. Jadi mencari cara-cara seperti itu, Tuhan diperdagangkan. Dan mereka kemudian menjadi kaya raya dengan kehidupannya seperti itu. Bayar pajak juga tidak karena semuanya cash gitu ya. Terus kemudian mereka bisa menikmati uang yang bukan milik mereka. Nah apa yang mau saya sampaikan kepada Anda, masyarakat juga merasakan hal-hal seperti itu. Dibungkus dengan agama, dibungkus dengan hal yang sifat emosional, dibungkus dengan hal-hal tertentu sehingga kemudian masyarakat tidak bisa mendapatkan keadilan di situ. Nah tugas saudara tentu saja adalah hadir di sana dengan memberikan sesuatu yang menjamin pada mereka bahwa mereka merasakan kehadiran saudara. Nah ya bagi mereka kepastian hukum itu adalah bukan aturan-aturan tertulisnya. Tapi mereka bisa merasakan bahwa ada pihak yang membela mereka. Mereka bisa menikmati hidup dengan lebih merdeka dibandingkan dengan situasi yang tertekan yang mereka hadapi. Ya, demikian. Oke, ya jawabannya. Pertanyaan kedua, silakan Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Amin Immanuel Bureni, saya dari Pengadilan Negeri Kepanjen. Di kesempatan ini saya tidak berbicara soal kanjuruhan, Prof. Meskipun saya beberapa waktu yang lalu juga menyidangkan class action-nya. Saya melihat apa yang Prof tampilkan tadi dalam sekilas film, loncatan peradaban, loncatan teknologi yang begitu tinggi. Saya mencoba melihat kepada dunia hukum dan saya tidak melihat ada loncatan hukum yang cukup luar biasa seperti loncatan peradaban atau loncatan teknologi. Bahkan lebih terkadang itu yang terjadi adalah hukum mengikuti perubahan perilaku masyarakat. Padahal kita mengenal yang namanya jus constitutum, di mana seharusnya hukum itu bisa terlebih dahulu ada, atau hukum itu mendahului daripada perubahan perilaku daripada masyarakat.
Saya tidak melihat ini sudah optimal berlaku di negara kita. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat menonton di medsos itu ketika Pak Mahfud di Komisi 3 menyampaikan untuk tolong Komisi 3 membantu untuk percepatan Undang-Undang Perampasan Aset. Jawaban dari Komisi 3 justru saya tidak membayangkan seperti itu jawabannya. Nah, tentu Prof punya banyak pengalaman dan sudah melalang buana. Saya meminta Prof mungkin bisa berbagi pengalaman atau apa yang Prof ketahui di negara luar, terutama negara-negara maju. Bagaimana perkembangan hukum di sana, apakah itu sudah mendahului daripada perubahan perilaku masyarakat? Kalaupun sudah, kira-kira faktor apa yang membuat Indonesia tidak bisa seperti itu? Mungkin itu saja, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Prof, kill it. Ya, saya baru saja ketemu dengan salah seorang yang memberitahu kepada saya bahwa dia belajar hukum tentang hukum luar angkasa. Ya, saya tanya belajarnya di mana? Belajarnya di Rusia katanya. Bahwa Rusia sudah menaruh perhatian di sana. Padahal Rusia itu dianggap kalah dengan Amerika. Tapi mereka sudah menciptakan dasar-dasar hukum. Karena mereka melihat bahwa suatu ketika manusia akan pindah. Sebagian manusia akan pindah ke luar angkasa. Kemana? Salah satu yang diperkirakan manusia adalah planet kembarnya. Planet kembarnya bumi adalah planet Mars. Karena di sana dianggapnya masih ada hidrogen, masih ada oksigen katanya. Tapi sayangnya tadi saya sebutkan cuacanya ekstrim. Kalau di musim dingin itu minus 140 derajat karena dia jauh dari matahari. Lebih jauh dibandingkan kita. Ya. Sedangkan kita kemungkinan besar akan semakin panas begitu. Sedangkan di mereka itu masih dingin di sana karena jauh. Jadi upaya manusia untuk menuju luar angkasa itu sudah mulai terjadi dan mereka sudah mulai bikin praktek-praktek hukumnya, aturan-aturan hukumnya bagaimana. Nah saudara-saudara, tapi segala sesuatu itu berkembang itu memang sangat tergantung pada bagaimana respons manusia dan peradaban manusia di satu bangsa. Jadi begini, ketika manusia akan menuju planet Mars, yang pertama kali diciptakan oleh manusia itu bukanlah kapalnya untuk menuju ke sana. Bahkan saya membaca beberapa kajian dari fisikawan, itu bisa mencapai 75 tahun dulu itu, studi yang dilakukan itu. Tapi yang dilakukan manusia pertama kali adalah mereka mencari rumus matematika untuk menuju ke sana. Jadi tidak langsung bikin alatnya, tapi rumus matematikanya. Jadi akibatnya setelah itu kemudian manusia bisa terbang, sekarang ini sudah bisa 2 tahun 7 bulan menuju planet Mars. Bisa dibayangkan kan saudara? Saudara gak ketemu anggota keluarga yang jadi astronot itu selama berapa tahun itu. Karena dia perginya ke luar angkasa itu sekali jalan 2 tahun 7 bulan. Tapi dengan perhitungan matematika yang lebih cepat, sekarang bisa ditemukan cara cari jalur itu 1 tahun 3 bulan. Ya, 1 tahun 3 bulan udah bisa sampai ke planet Mars. Gimana caranya? Mereka kemudian membuat simulasi dan akhirnya ketemu bahwa planet itu kan berputarnya eklips kan. Ya. Jadi rupanya selama ini perhitungannya adalah jarak yang terjauh. Jadi akhirnya mereka cari ketika planet Mars itu dekat dengan bumi. Dan itu hitungannya adalah bulan Juni. Jadi bulan depan itu ada beberapa misi yang berangkat dan Amerika akan kirim 4 astronot menuju planet Mars. Mulai bikin ada orang. Selama ini yang dikirim rover dan robot yang dikirim ke sana. Ya. Jadi bulan Juni itu adalah planetnya terdekat dengan bumi. Jadi ketika dia eklips begini, ini buminya di sini, itu jaraknya nggak sejauh yang berada di sana. Jadi dia berada di jarak yang dekat. Itu yang kemudian rumus matematikanya ditemukan, bagaimana caranya menembus luar angkasa, baru mereka ke sana. Nah, sama juga bagi saya dengan hukum. Banyak bangsa-bangsa itu belum masuk ke dalam satu ketentuan selama mereka belum ketemu case-nya gitu. Banyak sekali yang melakukan seperti itu. Begitu ada case baru mikir, ini gimana? Ada case begini, ini bagaimana? Celakanya saudara-saudara, Indonesia bukanlah negara yang basis ekonominya adalah inovasi. Indonesia adalah negara yang basis ekonominya adalah sumber daya alam. Kalau sumber daya alam itu prakteknya memang berbeda dengan inovasi. Kalau inovasi manusianya itu memang berpikirnya jauh ke depan. Habis ini harus ada apa? Jadi mereka sudah lihat ke depan. Proaktif mereka berpikirnya. Kalau sumber daya alam, saudara mikirnya ngikutin waktu gitu.
bertahap, ada kejadian ini, saudara bikin begini. Dan sumber daya alam itu membuat manusianya akhirnya berpikirnya konsesi. Dan kalau sudah konsesi ya harap maklum. Ya, di situ persoalan hukumnya kan di situ. Kemudian mereka mencari kekuasaan semuanya. Dekat-dekat dengan kepala daerah, dekat-dekat dengan pengambil keputusan. Isu yang ngomong di masyarakat akhirnya topiknya apa? Oligarki kan. Kenapa oligarki menjadi kuat? Karena sumber daya alam. Sedangkan oligarkinya Amerika itu wujudnya nggak seperti itu. Oligarkinya di Amerika itu adalah tokoh-tokoh teknologi dan sektor keuangan. Begitu. Agak berbeda. Jadi mereka karena sektornya adalah inovasi, maka mereka cenderungnya menjadi one step ahead, kelihatan ke sana. Kita karena sumber daya alam, jadi kita reaktif, tunggu case dulu, kasus dulu, sampai desakan masyarakat kejadian. Dan biasanya pemimpin itu tidak mau kehilangan momentum. Ya, momentum harus ada supaya dapat dukungan publik. Resep saudara melakukan perubahan itu adalah kalau saudara melakukan sesuatu belum menjadi kebutuhan, maka saudara dianggapnya menjadi musuh bersama. Ya, saya ambil contoh begini, saudara bawa mobil ke bengkel. Kapan saudara bawa mobil ke bengkel? Apakah dalam keadaan mobil sudah rusak atau sebelum mobil rusak saudara bawa ke bengkel? Hah? Setelah rusak. Kalau sebelum rusak saudara datang ke bengkel, apa saudara tidak diketahui orang bengkel? Ini kan mobil nggak rusak Pak, ngapain dibawa ke sini? Saudara akan mengatakan justru belum rusak Pak, saya bawa ke sini. Sama dengan saudara melakukan perubahan, kalau situasinya tidak mendesak, tidak ada krisis, maka orang tidak mendukung saudara melakukan perubahan. Ya, tapi begitu krisis, persoalannya adalah saudara tidak punya uang. Itulah yang dihadapi oleh negara seperti kita. Ketika kita sudah mendapat desakan, duitnya udah nggak ada begitu. Ya, jadi seharusnya kita melakukan perubahan itu justru ketika ekonomi lagi bagus, situasi lagi sempurna, duit lagi banyak. Itulah saatnya kita lakukan perubahan. Tapi orang kita punya kecenderungan melakukan perubahan ketika sudah tidak punya apa-apa. Ketika mobil sudah rusak, saudara sampai mogok di jalan tol. Timing belt saudara sampai putus. Ya, saudara meringis di pinggir jalan. Di situ kemudian saudara disarankan pergi ke bengkel. Saudara pergi ke bengkel, tapi kan saudara repot. Ya, idealnya memang saudara datang ke bengkel sebelum rusak sudah diganti begitu sebelumnya. Ya, tapi dilemanya tadi yang saya sebutkan. Ya. Nah inilah problem ketika kita basis ekonominya masih sumber daya alam. Akan lebih baik kalau ke depan kita mulai dorong kaum muda itu larinya ke inovasi ke depan. Ya. Nah dengan nanti lari ke inovasi itu insya Allah kita akan berpikirnya menjadi lebih proaktif. Gitu. Demikian. Oke, beri tepuk tangan buat Prof. Ghazali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ujung dulu. Silakan Pak. Nama, pengadilan dari mana? Ini dari teman-teman hakim diklat sertifikasi hakim PHI ini, Prof. Ghazali. Silakan. Bantu? Oh ya. Terima kasih. Izin Pak Prof sama Pak Kapus. Saya Henu Sista Aditya dari PN Kutai Barat. Izin saya bukan mau bertanya, cuman mau bercerita. Mungkin lebih tepatnya curhat. Mudah-mudahan Prof bisa sampaikan ke pemegang kekuasaan di sana. Jadi tadi disrupsi, ini saya lebih ke sisi hukum. Jadi disrupsi di bidang hukum. Saya mengutip dulu nih pernyataan John F. Kennedy. Jadi perubahan itu adalah hukum kehidupan. Jadi mereka yang melihat masa lalu, masa kini akan kehilangan masa depan. Itu sebuah keniscayaan. Jadi di Mahkamah Agung sudah merespon itu untuk diketahui Prof. Bahwa sekarang Mahkamah Agung menuju peradilan modern berbasis teknologi informasi. Tadi disampaikan Pak Kapus juga bahwa disikapi dengan polisi juga, polisi kebijakan. Jadi untuk diketahui Prof bahwa sekarang kita banyak aplikasi. Jadi kalau misalnya
tanda tangan penyitaan, penahanan dan lain-lain sekarang sudah online. Pendaftaran gugatan, kemudian termasuk sidang, ya, sudah online. Namun demikian, terus terang itu jadi tantangan bagi kami di daerah, maaf Pak Kapus. Jadi kalau misalnya kalau ditanya ini sama orang-orang di daerah itu kesannya agak a priori terhadap kebijakan. Bukan kami a priori sebetulnya, karena memang luar biasa tantangannya kami untuk mengikuti itu. Ya, jadi ada satu hal yang menghambat kami di rata-rata di daerah adalah infrastruktur. Contoh sederhananya saya sempat survei diam-diam ini ke orang kantor. Pilih mana kalau sidang online sama offline. Mungkin hampir 100% pilih offline, Prof. Karena berdampak ke kesehatan hakim-hakim kami kalau memang sidang online itu. Tensi lebih tinggi, Prof. Karena jaringan. Baru putus, tunggu 10 menit. Baru berjalan berapa detik, putus lagi. Itu satu contoh sederhana. Kemudian yang terakhir, yang terkini bahwa untuk diketahui Prof, bahwa kita panggilan itu sudah tidak lagi lewat jurusita manual, pos tercatat Pak Kapus. Jadi tantangan juga di kami di daerah untuk kami di wilayah Kalimantan Timur itu dengan geografis yang cukup luas dan infrastruktur sangat buruk ya, terutama infrastruktur jalan. Kantor pos saja itu hanya kantor pos pembantu. Jadi kalau sekarang itu lewat pos, kemudian dengan email. Nah, email itu juga sama juga, ada tantangan bahwa di daerah-daerah banyak yang tidak punya signal, HP-nya HP center dan lain-lain. Jadi kalau untuk memanggil, misalnya Pak Pos itu mungkin 2 orang saja untuk ke satu daerah yang cukup sulit, mungkin mereka nunggu 5 surat, 1 bulan baru mereka jalan atau 2 bulan baru jalan. Nah itu terus terang tantangan kami di era disrupsi ini. Terus terang semua kebijakan Mahkamah Agung sangat luar biasa, sangat membantu. Proses akan lebih cepat, pelayanan kepada masyarakat jauh lebih cepat dan mereka responnya bagus sebetulnya. Kalau tidak ada kendala-kendala itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ya, jadi saya lebih ke bagaimana sih. Saya minta juga disampaikan Prof ke petinggi-petinggi bahwa di daerah-daerah itu ya termasuk di bidang hukum itu kita itu sudah sangat merespon dengan sangat baik. Namun demikian kita cukup capek juga untuk mengejar itu Prof. Luar biasa itu kadang jurusita kami itu kadang bisa 6 jam naik motor menembus hutan yang masih ada macan dahannya dan lain-lain itu. Jalanan hancur, jalanan rusak, signal buruk, itu semua itu sangat tidak menjadi tantangan bagi kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, tantangan di bidang hukum ya terkait dengan disrupsi ini. Demikian, terima kasih Bro. Oke, Prof Renal, beri tepuk tangan buat kawan kita di Kutai Kertanegara. Saya coba elaborate ya Prof ya. Sebetulnya teman-teman hakim ini mau menyampaikan bahwa terkait mengenai perubahan atas disrupsi ini, Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya itu sebetulnya sudah merespon dengan cepat, jauh sebelumnya Prof. Ini setidaknya sejak tahun 2015 ketika pimpinan Mahkamah Agung kami meminta agar sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januari 2015 ya, itu kami semua sudah menerapkan satu aplikasi yang sekarang ini menjadi aplikasi yang dicontoh oleh aparatur penegak hukum lainnya, yakni sistem informasi perkara. Dulu cash track system itu Prof. Jadi semua pekerjaan kita menit, detik, jam itu terukur Prof. Siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa yang dikerjakan itu termuat semua di dalam sistem informasi perkara. Ya, dari cash track system CTS lalu berubah dia namanya jadi sistem informasi penelusuran perkara dan sekarang namanya sistem informasi perkara. Nah, itu ada di pengadilan negeri, khususnya pengadilan negeri tingkat pertama. Ya, Prof. Nah, perubahan ini adalah bagian dari cara kami sebetulnya merespon perubahan itu dulu ya. Belum sebesar ini dulu. Tahun 2015 sama posisi tahun 2023 kan luar biasa itu Prof. Kami sudah melakukan itu dan pihak kepolisian juga mau mencontoh meskipun tidak
separipurnanya kami, kejaksaan juga begitu, bahkan Menko Polhukam, Prof Mahfud itu membuat dia sebuah sistem yang mau menyatukan antara sistem-sistem yang ada itu sehingga kemudian criminal justice system ini aplikasinya terhubung. Tapi itu juga berjalan, ya. Akhirnya kami membuat lagi yang namanya e-Berpadu. Jadi sesungguhnya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya itu sudah melakukan perubahan mindset itu. Namun demikian kaitannya dengan kemampuan Mahkamah Agung dan jajaran badan peradilan di bawahnya itu merespon disrupsi itu tidak selalu quote and quote ya secara langsung itu menghasilkan sebuah citra keadilan yang diharapkan. Nah, salah satu paradoks itu karena memang tadi disampaikan ada semacam Prof Renal, ada semacam bahwa masyarakat itu juga nampaknya belum siap akan perubahan itu, budayanya itu. Contoh misalnya, kami bisa menyidangkan sebuah perkara pidana yang terdakwanya itu nggak hadir di situ. Padahal hukum acaranya sendiri kan nggak membolehkan untuk itu. Tapi karena kemarin pandemi, ya, atau sebelum jauh pandemi itu bahkan terhadap pemeriksaan saksi yang harusnya di dalam hukum acaranya itu wajib hadir. Buat kami nggak penting itu, nggak hadir itu dan kemudian dibuat argumentasinya bahwa hal tersebut bisa dilakukan karena alasan-alasan seperti pandemi, alasan-alasan karena dia nggak bisa hadir karena memang merasa dirinya terancam dan sebagainya. Namun demikian, seolah karena proses-proses acara itu dianggap menjadi putusan yang nggak adil, lalu kemudian dianggap prosesnya itu cacat dan seterusnya. Sehingga kemudian yang dihadapi juga sebetulnya mindsetnya masyarakat. Kami Mahkamah Agung itu kadang ya nggak peduli untuk itu, kita jalan terus, ya jalan terus untuk itu. Tapi ya tetap tantangan hebat itu tetap juga ada untuk itu. Kita mau mengubah tapi perubahan itu kadang-kadang mendapatkan tantangan-tantangan yang hebat untuk itu. Nah itu Prof sebetulnya poin daripada yang disampaikan oleh kawan dari Kutai Kertanegara. Silakan Prof. Ya baik, saya dulu waktu zaman Pak Awang Faruk jadi gubernur, saya setiap tahun itu datang ke sana. Ya. Ke sana menjadi advisor bagi gubernur pada waktu itu. Jadi saya agak kenal dengan daerah yang saudara jalan di sana. Tapi begini, dua nama perusahaan yang saudara sebutkan itu saya pernah jadi komutnya di situ. Ya. Telkom saya pernah menjadi komisaris utamanya di Telkom. Dan sekarang ini saya preskomnya PT Pos. Ya. Jadi saya bisa pikirkan itu apa yang bisa yang saudara perlukan. Jadi kalau memang itu ada surat itu saudara ada kendala, nanti kita bisa bicara lah setelah ini ya. Barangkali karena Pos itu memang sekarang hidupnya dari negara, bukan lagi dari masyarakat. Karena masyarakat udah nggak beli perangko lagi hari ini, ya udah nggak ngirim surat lagi. Jadi kami sekarang mengantarkan dokumen-dokumen negara. Jadi kalau tadi saya dengar masih lama, nanti saya pikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu supaya saudara bisa keluar dari masalah itu. Nah terkait dengan teknologi dulu ya sebelum masyarakat. Ya. Saya pada waktu jadi preskomnya Telkom itu tidak ada cerita daerah tidak bisa dijangkau begitu. Kalau saudara kenal dengan orang Telkom ini masalahnya. Ya, ini masalahnya ya. Jadi saya saya mesti pergi ke mana itu ya, di Madura itu ada pulau yang oksigennya terbaik gitu. Apa namanya? Giliang ya. Nah saya diminta oleh Pak Dekarwo ke sana. Saya pergilah ke Giliang itu ya. Sampai di sana nggak ada sambungan. Saya ajak orang Telkom ke sana. Jadi saya bisa tetap ngajar. Saya mesti ada jadwal mengajar. Ini selama pandemi nih. Saya mengajar itu dari Giliang gitu. Itu padahal nggak ada sambungan telekomunikasi. Mereka bisa tembak itu pakai satelit begitu dan diarahkan ke situ. Itu sangat mungkin untuk dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi setelah saya perhatikan memang harusnya on request. Dan saya kira kalau saudara ada ketentuan itu, saudara harus berteman dengan orang Telkom. Ya, harus berteman dan minta bantuan mereka. Karena mereka cepat kok bantuan. Saya waktu itu saya tanya, ini ada masyarakat di sana perlu seperti itu. Mereka dengan cepat turun, atasi seperti itu. Jadi menurut saya ini adat ketimuran kita tuh memang hubungan di mana-mana ya.
Itu satu. Yang kedua, saya juga pernah mengalami di tempat saya di rumah perubahan. Saya pasang fiber optik sampai ke dalam ya. Terus kemudian saya bayar yang paling mahal karena saya sudah tidak jadi komut lagi di sana. Maka saya kemudian pakai Astinet untuk memberikan layanan kepada masyarakat di tempat saya. Karena sekarang banyak orang datang bekerja dari tempat saya karena ada internetnya di situ ya. Nah, tapi kok nggak bagus begitu? Padahal saya pakai Astinet, ya, lambat sekali. Nah, setelah mereka itu saya panggil, saya ajak ngomong, akhirnya saya jadi ngerti. Rupanya karena kami punya banyak sekali sambungan, ada CSR datang dari Icon Plus masuk di situ. Ada dari selain dari Astinet, saya juga pasang dari IndiHome. Rupanya tuh tabrakan semua di situ. Teknologinya yang kami punya nggak memadai, nggak cocok. Jadi sambungannya fibernya udah bagus, tapi di tempat kami ternyata karena ada jaringan yang masuk terlalu banyak dan tidak tertata. Jadi yang ada adalah kami minta bantuan supaya ditata. Tapi mana ngerti Pak kami konsumen itu. Secara teknis kan kita nggak ngerti. Nah jadi saya panggil mereka, saya minta tolong dipecahkan masalah. Mereka kumpul di situ beberapa jam, akhirnya mereka pecahkan, sekarang beres masalah saya. Jadi kadang-kadang masalahnya adalah masalah teknis yang tidak kita kuasai. Nah apa saran yang bisa saya sampaikan kepada saudara? Pertama, saudara-saudara kalau saudara sebagai kepala, apa istilahnya ya, ketua pengadilan, kan saudara tidak hanya bekerja untuk memimpin sidang, memimpin anggota, tapi kan saudara memikirkan efektivitas pekerjaan. Leadership saudara itu penting di situ. Maka saudara perlu untuk berhubungan dengan berkolaborasi dengan stakeholdersnya, dengan pihak-pihak terkait. Nah, mereka kalau sepanjang pengetahuan saya Pak, mereka sangat kolaboratif. Jadi mungkin ada baiknya saudara-saudara di daerah saudara masing-masing lakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti yang tadi saudara sebutkan. Ya, kalau terkait pos nanti saya akan minta untuk kalau ada surat-surat bagaimana supaya bisa lebih cepat bisa diinikan. Karena kemarin saya coba Pak, waktu memberikan bantuan sosial itu, bansos, ya, kami ditunjuk. Saya suka marah-marah dengan teman-teman di kantor pos itu, karena mereka lamban sekarang begitu, seperti yang tadi saudara katakan. Saya marah, tapi begitu ada bansos Pak, saya lihat sikap mental orang pos lamanya keluar. Mereka nganterin sampai ke pelosok-pelosok, dan untuk itulah orang pos itu jadi menang. Bank kalah Pak dengan kami, ya. Orang pos itu yang dulu tuh biasa nganterin surat ke rumah saudara waktu masih saudara kecil. Masih ingat kan dulu kan pos itu kan, nganter surat. Itu mentalnya itu masih ada Pak ternyata. Justru sekarang lemes karena mereka tidak bisa bertarung di kota biasanya. Kalah dengan JNE, kalah dengan yang lain-lain. Ya. Tapi mereka kalau buat masuk ke pelosok mereka nomor satu Pak. Itu pengalaman saya karena mereka dilatihnya memang melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan nanti itu bisa kita atasi masalah itu ya. Nah sekarang mengenai masyarakat itu bagaimana? Ini pernah dilakukan di Banyuwangi Pak. Jadi pada waktu Abdullah Aswar Anas jadi Bupati Banyuwangi, dia nggak mau pasang sendiri itu komputer di berbagai titik. Dia kerjasama, jadi sekolah bagi dia tidak harus punya komputer. Tapi pakai komputer yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Jadi di situ ada Dinas Tenaga Kerja, komputernya bagus, internetnya bagus, anak-anak sekolah itu semua belajarnya di situ gitu. Tidak harus melakukan itu di sana. Nah menurut hemat saya karena masyarakat kita juga nyambungnya masih susah. Kalau Bapak mau sidang online dengan mereka, mereka juga nggak tahu cara nyambungnya bagaimana. Mungkin Bapak bisa berkolaborasi dengan stakeholders juga tadi itu. Ya pihak mana yang mempunyai. Jadi mereka pergi ke tempat terdekat. Dengan kantor pos juga saya kira bisa Pak, kami bisa bantu itu. Ya. Karena kantor pos itu sekarang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk hadir di beberapa daerah terpencil. Ya, itu diberikan subsidi karena ini peraturan internasional. Diatur oleh sistem internasional, kehadiran pos itu harus ada. Jadi pos ini Pak, itu memiliki keistimewaan. Satu, dia menunjukkan simbol negara. Pernah ada sengketa batas negara, ya. PBB kemudian menggunakan stempel pos. Salah satu pulau kita itu pernah masuk jadi ke Indonesia, karena di situ penduduk pernah menerima surat dan masih ada buktinya, itu ada stempel pos Indonesia di situ. Jadi itu mewakili Indonesia, jadi kita berada selalu pada tempat itu. Yang kedua, kalau selama perang, orang pos itu diperlakukan sama dengan PMI Pak.
Jadi ketika terjadi perang orang pos itu nggak boleh ditembak. Ya. Jadi dia dilindungi oleh negara di dunia bahwa dia harus masuk ke daerah-daerah sampai masuk ke tempat-tempat yang rawan sekalipun. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Jadi mungkin bisa kolaborasi dengan kami, nanti bisa kami bantu ininya bagaimana. Ya. Tapi terkait curhatan Bapak juga saya akan sampaikan juga pasti nantinya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Prof. Renal. Prof, itu nampaknya masih ada itu ya Prof ya, masih ada PowerPoint-nya. Bisa dilanjutkan sebentar Prof, sebelum nanti ada 1-2 pertanyaan lalu kemudian kita tutup. Saya kira saya sudah selesai ya, sudah mencatatkan semua. Gini aja saya kira ya. Ini kan saya berikan ini semua supaya saudara punya visi ke depan. Ini karena masalah di depan ini akan berbeda dengan masalah-masalah kita di masa lalu. Siapa yang nyangka kan terjadi pandemi seperti ini saudara-saudara sampai harus 2-3 tahun ini harus bekerja dari jarak jauh, tidak bisa ngantor dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan-persoalan yang dihadapi ketika dunia menghadapi situasi yang baru. Saya berikan ini supaya saudara punya visi, supaya saudara punya pengetahuan, dan saudara siap untuk menghadapi hari esok. Akhirnya dari semua itu ya, masyarakat sekarang mulai milih escape. Ya. Escape-nya kemana pertanyaannya? Yang pertama ada satu aliran menuju ke planet Mars. Ya. Ini pun peraturannya berubah nih mengenai planet Mars ini. Saudara tahu, dulu kalau orang mau pergi ke luar angkasa, itu harus menjadi astronot. Dan astronot itu pendidikannya berat, sangat berat. Saudara bukan hanya harus sehat jasmani rohani, saudara harus pinter. Ya. Fisiknya harus kuat tapi juga harus pinter, kan jarang tuh. Biasanya orang yang pinter kan fisiknya gak kuat. Ya. Sama lah saudara cari orang, kalau di kampus tuh kita melihat orang yang berdandan, jagoan dandan biasanya gak pinter. Ya. Biasanya begitu. Ya. Kalau dia pinter biasanya dandan sembarangan. Ya. Briefnya begitu. Saya agak susah ketika saya mimpin MM, mahasiswi saya cantik-cantik, tapi pinter-pinter. Ya. Saya pilih yang pinter, saya bikin mereka jadi pinter, dan ketika mereka lulus cum laude, dosen-dosen pada nggak percaya mereka cum laude. Mereka pikir ditolong sama ketua programnya katanya. Ya. Karena briefnya kayak begitu. Oke lah. Ya. Nah peraturannya adalah jadi astronot tadi, fisiknya harus kuat, otaknya harus encer. Tapi ke Mars ini kan tadi saya bilang, selain biayanya mahal, jaraknya jauh, ya, terus kesananya perlu waktu lama. Ini susah. Apa yang dilakukan oleh para miliarder? Ya, para miliuner. Apa yang mereka lakukan? Mereka bilang sama kita, udahlah jangan bermimpi ke planet Mars. Ikut aja tur dulu katanya. Jadi sekarang mereka bikin paket tur. Ternyata peminatnya banyak, yang ngantri udah banyak. Orang mau pergi ke luar angkasa, tapi syaratnya harus jadi astronot. Gitu loh. Kan berat bagi mereka. Mereka lobby sedemikian rupa, pada saat Jeff Bezos akan pergi ke sana, peraturannya berubah. Bahwa astronot itu definisinya adalah bukan hanya terbang setinggi berapa 800 kilo atau 8.000 kilo begitu ya. Bukan di atas 8.000 kilo ya. Tetapi mereka juga harus melakukan misi tertentu di luar angkasa. Nah jadi dengan begitu Jeff Bezos dan kawan-kawannya, pendiri Amazon itu bisa terbang tanpa harus menjadi astronot. Dan mereka bikin paket pergi ke luar angkasa hanya dalam hitungan yang sangat singkat ke sana. Hanya keluar angkasa saja, tidak menembus sampai ke orbitnya. Ya, jadi sekarang paket itu ditawarkan. Dan yang mendaftar adalah orang-orang kaya dunia ini pengen melihat bumi dari luar angkasa. Dan sambil dikelilingi oleh meteor-meteor dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai terjadi ke sana. Nah mereka kemudian juga mengatakan bahwa di bumi semakin tidak aman. Karena manusia semakin rakus, manusia menggunakan senjata pemusnah massal, manusia perang, suhu bumi meningkat dan terjadi kehancuran sumber daya alam. Jadi mereka sudah bilang harus pergi keluar angkasa katanya. Itu yang pertama. Jadi muncul nanti saudara jangan kaget nanti ada undang-undang peraturan-peraturan mengenai luar angkasa. Akan muncul nanti suatu ketika ya. Nah yang kedua ini kendalanya ya tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah orang escape ke dunia buatan. Ini istilahnya kukuning nih. Masuk ke dalam
kepompong, ya, sembunyi. Nah, saudara-saudara, dunia buatan itu tidak berdiri pada hari ini, tapi sudah dimulai dari abad ke-18 ketika Perkins menemukan warna ungu, ya, yang disebut mauvin dulu. Dan kemudian sejak itulah manusia melakukan upaya-upaya dari natural living masuk ke dalam artificial living, ya. Nah, saudara, dulu ketika manusia masih tinggal di gua, manusia hanya makan 1 kali 1 hari. Tidak ada makanan yang dibuat, tidak ada makanan yang diawetkan dan sebagainya. Sekarang manusia sudah makan lebih dari 3 kali 1 hari. Ya, makanya timbul masalah obesitas, lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan, mulai terjadi hal seperti itu. Ya. Nah, manusia mulai dengan apa? Pewarna buatan, dari pewarna buatan manusia bikin pemanis buatan. Setelah itu kemudian manusia bikin kuda buatan. Ya, namanya kan tenaga kuda. Ya. Nah, dulu kan manusia semuanya pergi kemana-mana naik kuda, onta, rusa. Ya. Kemudian manusia berubah pakai kuda buatan, mobil dan sebagainya. Kemudian karet buatan, machine learning, pets buatan, Pokemon dan lain sebagainya. Ya. Sampai kemudian akhirnya mereka bikin seks buatan, boneka buatan. Orang Jepang itu udah mulai aneh itu, menikahnya sudah dengan boneka itu. Ya. Ada yang namanya Kondo, ya, dia menikah dengan tokoh yang ada di dalam kartun. Ya. Dan kemudian mereka bikin bonekanya. Bahkan sekarang bisa jadi ada seks boneka. Ya. Boneka seks itu ya. Mulai terjadi seperti itu. Keluarga buatan dan lain sebagainya. Sampai kepada kecerdasan buatan dan bumi buatan. Cina sudah berhasil membuat matahari buatan. Ya. Sudah berhasil dari nuklir. Dan bersaing dengan Jerman. Rebutan mereka untuk menghasilkan matahari buatan. Ya. Oke, jadi ini yang kedua adalah artificial living. Dan yang ketiga adalah revive. Menyegarkan kembali bumi. Membuat bumi kemudian menjadi remaja kembali. Ya, dan inilah kemudian muncul ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai ESG. Environment, Social, and Governance. Jadi nanti di IKN itu, kehidupan itu akan dicanangkan dengan kehidupan ESG. Ya. Nah, orang yang datang ke sana harus menjaga lingkungan, circular economy, tidak boleh buang sampah sembarangan, makanan di rumah pun tidak boleh sembarangan, karena kalau saudara bikin makanan itu buang sembarangan, itu kalau di Jakarta sarang tikus kan rumah saudara kan, ya. Tapi kalau di sana itu beruang madu bisa mencium pada jarak sekitar 23 miles itu. Jadi rumah saudara nanti bisa diacak-acak oleh beruang itu, ya. Karena mereka cium ada makanan dan mereka bisa berubah. Tadinya makan yang ada di hutan jadi makan makanan manusia, kan begitu kan, ya. Bisa demikian. Jadi kita harus menjaga keseimbangan. Jadi environment, social. Sekarang banyak sekali lembaga yang menghadapi masalah karena tidak mempekerjakan kaum yang difabel, ya, gendernya dihitung. Bahkan rapat pemegang saham di beberapa perusahaan internasional itu sudah membatalkan keputusan direksi. Ya, ini internasional. Kalau tidak salah sekitar 400 itu. 400 perusahaan ditolak keputusannya ketika mengangkat direksi karena tidak ada keterwakilan perempuan dalam susunan direksi. Ya. Indonesia juga ditegur oleh PBB karena jumlah polisi kita yang berpangkat jenderal yang perempuan itu sedikit sekali. Kalau tidak salah tuh hanya ada 1 atau 2 dan hanya sampai ke brigjen. Ya. Jadi sekarang sedang didorong supaya perempuan juga bisa mencapai posisi puncak. Ya. Jadi gender equality itu menjadi challenge. Kemudian mempekerjakan orang-orang yang difabel, anak-anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu akan lebih didorong nantinya. Ya. Masyarakat adat akan diberikan lebih banyak tempat. Dan yang terakhir adalah governance. Isu-isu governance ini akan menjadi topik yang penting. Bagaimana agar menjadi lebih adil, bagaimana agar mencegah fraud dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu yang muncul karena to revive the current universe. Jadi bagaimana universe yang sekarang ini dijaga sedemikian rupa sehingga kita tidak merusak alam secara berlebihan. Ya. Saya kira itu barangkali gambarannya.